Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Indonesia ini sudah dihebohkan oleh puluhan video yang diinformasikan pihak Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP yang sekarang menjadi tersangka kasus Harun Masiku di KPK, akan meledakkan videonya ke publik. Videonya itu bukan main-main. Isinya tentang kasus-kasus korupsi para pejabat yang ada di negeri ini. Dan arahnya tak lain tak bukan tentu kepada kepemimpinan Jokowi di saat menjadi Presiden Kepala Negara 10 tahun terakhir di Indonesia ini. Dan bahkan bukan itu saja. Malah kita mendapatkan informasi dokumen rahasia yang dipunyai Hasto Kristianto. Sekarang pun ada segepok banyaknya yang isinya tentang tingkah laku pola perangai para petinggi, para pejabat di Republik ini, yang arahnya lagi-lagi kepada Jokowi ketika Jokowi menjadi Presiden Kepala Negara di Republik ini. Dan dokumen rahasia itu sekarang sedang disimpan rapi oleh pengamat militer Profesor Koni Rahakundini Bakri. Di mana disimpannya? Di Rusia. Yang jadi pertanyaan sekarang ini sahabat BN, kapan lagi video itu akan dipublikasikan? Dan kapan lagi dokumen-dokumen rahasia itu akan ditebarkan di Republik ini? Kenapa sekarang ini publik bertanya demikian? Karena KPK telah memanggil Hasto Kristianto selaku seorang tersangka. Merdeka. Terkait panggilan KPK terhadap Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto pada hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal berikut. Pertama, Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya sebelum surat panggilan KPK itu datang. Yang kedua, PDI Perjuangan dan Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan selalu taat hukum, akan selalu mengikuti semua prosedur. Namun karena ada rangkaian hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Yang ketiga, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK soal jadwal pemanggilan ulang. Dan biasanya kalau panggilan KPK terhadap seorang tersangka, sulit panggilan itu yang akan pulang kembali yang dipanggilnya. Biasanya tidur di tahanan KPK. Karena itu tentu saja kalau memang ada video-video tersebut, kalau memang benar ada dokumen-dokumen rahasia itu, sudah seharusnya diledakkan. Kalau nanti Hasto telah berada di jeruji besi, kapan lagi dia akan berkesempatan meledakkan video, meledakkan dokumen rahasia itu? Kapan lagi? Tidak akan mungkin Pak Ketua KPK saja minta izin keluar untuk melakukan jumpa pers terhadap video saya, terhadap dokumen rahasia saya. Tidak mungkin
dan tidak akan mungkin itu terjadi. Karenanya kalau memang ada video tersebut, kalau memang ada dokumen tersebut, sudah saatnya sekarang sebelum Hasto mendatangi KPK meledakkan bom ini. Sebab kemarin ini Hasto telah dipanggil oleh KPK dan Hasto minta diundur datang ke KPK karena ada kegiatannya yang sudah terencana selaku seorang sekjen PDIP, dan KPK diminta Hasto untuk memanggilnya setelah tanggal 10. Karena setelah tanggal 10 besar kemungkinan KPK akan memanggil ulang Hasto. Tentu sebelum tanggal 10 Hasto telah meledakkan bomnya ini. Kalau tidak, berarti apa yang dikemukakan Hasto hanya omong doang, hanya omon-omon, hanya pepesan kosong seperti yang selama ini disuarakan oleh lawan-lawan Hasto. Sahabat BN, kita juga ingin sebagai rakyat biasa menyaksikan isi dari video-video yang dikumpulkan oleh Hasto katanya itu. Dan juga kita ingin menyaksikan sebagai rakyat biasa apa yang ada di dalam dokumen rahasianya Hasto itu. Karena itu, alangkah baiknya Hasto mulai sekarang telah menyebarkannya di Republik ini. Hasto harusnya berpikir ini sudah kepalang basah. Saya tidak mau teraniaya sendiri. Kalau misalnya Hasto ada menganggap apa yang terjadi padanya sekarang ini karena selama ini dia bersuara keras mengkritik Jokowi, tentu saja Hasto harusnya membalas kepada Jokowi. Kalau memang ada dokumen-dokumen rahasia tentang Jokowi yang disimpannya, baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk bahan tertulis. Sahabat BN, kalau saja menjelang tanggal 10 Hasto belum juga mempublikasikan video dan dokumen rahasianya itu ke publik di tanah air ini, rakyat tidak akan percaya nanti dengan Hasto. Dan rakyat nanti akan mengatakan memang benar apa yang disampaikan oleh Hasto tentang dokumen rahasia dan videonya itu hanya gertak sambal. Sahabat BN, bagaimanapun korupsi harus dikikis dari bumi persada ini. Harus dikikis. Karena korupsilah yang menyengsarakan rakyat sekarang ini. Karena korupsilah rakyat sekarang ini susah mendapatkan bantuan dari pemerintah yang ikhlas. Karena korupsilah sekarang ini harga-harga kebutuhan pokok menjadi mahal. Karena korupsilah sekarang ini berbagai fasilitas yang harusnya didapatkan oleh rakyat tidak didapatkannya. Karena itu korupsi perlu diberantas. Dan kalau Hasto memang terlibat ke dalam kasus korupsi jenis penyuapan yang dilakukan Harun Masiku kepada Setiawan, komisioner KPU, maka harus ini dibongkar. Dan siapapun yang terlibat di dalamnya harus dibawa ke meja hijau. Kita masih ingat peristiwa Harun Masiku adalah peristiwa yang terjadi ketika Presiden Jokowi waktu itu masih baikkan, masih satu kolam dengan PDIP, dengan Megawati, dengan Hasto. Dan tidak berhasilnya KPK waktu itu menangkap Hasto atau Harun Masiku ketika kejadian di PT IKA. Bisa jadi ini
semacam upaya dari penguasa waktu itu untuk melindungi Hasto dan melindungi Harun Masiku. Karena Harun Masiku adalah berada dalam partai berkuasa waktu itu, PDIP. Dia waktu itu kader PDIP yang pindah dari Demokrat. Kalau begitu, apakah harus Harun Masiku dan Hasto saja yang kena? Bisa jadi nanti kena yang lebih tinggi dari itu. Apakah bisa kena Jokowi? Bisa jadi kalau Jokowi ikut waktu itu membuat KPK tidak bisa menangkap Harun Masiku, tidak bisa menangkap Hasto. Bisa jadi. Makanya perlu ini dibongkar. Dan selain itu, sekali lagi, perlu dokumen rahasia, video-video yang ada pada Hasto juga dibongkar. Kalau memang ada, kalau isinya memang tingkah laku perangai pejabat penguasa di dalam sisi korupsi atau sisi lain apapun juga yang sifatnya melanggar peraturan perundang yang berlaku. Sahabat BN, rakyat sudah tidak sabar Hasto membuktikan apa yang dikemukakannya, bahwa dia memiliki video dan dokumen rahasia. Kita saksikan bersama. Dan sekali lagi, sebelum rakyat mengatakan bahwa apa yang dikemukakan Hasto itu hanya pepesan kosong, hanya gertak sambal belaka, Hasto sudah harus mengungkapkannya ke publik. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.